Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan penjelasan kami ataupun materi kami terkait dengan geopolitik Indonesia sebagai pacuan atau potensi dalam kerjasama internasional. Namun sebelum kita memaparkan materi yang akan kami rancang atau kami jelaskan, sebelumnya perkenalan terlebih dahulu dimulai dari saya sendiri. Saya Muhammad Jakil Gifari dari absen 19. Saya Rifan Rayal Paritsi absen 30. Saya Muhammad Padang Aulia absen 22. Saya Naila Adaha Azia absen 25. Saya Yasmin Alhamdulillah absen 38. Saya Syifa Narifah Rahmani absen 35. Saya Nureni Tisamha absen 26. Nah, setelah perkenalan yang sudah kami kenalkan kepada kalian, kami akan menjelaskan mulai rinci dari geopolitik itu apa dan lain-lain sampai pada akhirnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan menjelaskan bagian letak Indonesia yang strategis. Indonesia terletak di persimpangan lalu lintas dunia yang memberikan kemudahan akses dalam membangun jaringan kerja yang sama dengan kancah internasional. Posisinya di persimpangan lalu lintas dunia memberikan akses yang lebih mudah secara ekonomi untuk bekerja sama dengan negara-negara di Khatulistiwa Utara dan negara-negara di Khatulistiwa Selatan. Teman-teman, dalam kerjasama tersebut terdapat keunggulan kooperatif yang dapat memberi keuntungan bagi negara-negara lain yang ingin mewujudkan kerjasama dengan negara Indonesia. Berdasarkan letak astronomis dan geografis, Indonesia dapat dikemukakan bahwa Indonesia memiliki letak geografis yang strategis untuk jejaring posisi kerjasama internasional. Letak Indonesia strategis secara internasional. Secara astronomis, Indonesia berada di antara 6 derajat lintas utara sampai 11 derajat lintas selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Batas wilayah Indonesia sebelah utara pada 6 derajat 8 lintas utara adalah Pulau Weh, sementara batas wilayah selatan pada 11 derajat 15 lintas selatan adalah Pulau Rote. Untuk batas wilayah barat 95 derajat 45 bujur timur adalah Pulau Benggala, sedangkan batas wilayah timur pada 141 derajat 5 bujur timur adalah Sungai Fly, yaitu sungai yang berada di Emmanuel Victor, Papua Nugini. Secara geografis, letak Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra. Benua Asia berada di sebelah utara, sementara benua Australia sebelah selatan. Berdasarkan letak astronomis dan geografi, itulah dapat dikemukakan bahwa Indonesia mempunyai posisi yang strategis untuk jejaring kerjasama internasional. Indonesia berada di persimpangan lalu lintas dunia yang memberikan kemudahan akses dalam membangun kerjasama internasional. Posisi Indonesia di persimpangan lalu lintas dunia memberikan akses yang lebih mudah secara ekonomi untuk kerjasama dengan negara-negara lain. Dalam kerjasama tersebut terdapat keunggulan komparatif yang bisa memberi keuntungan bagi negara-negara lain yang akan menjalin kerjasama dengan Indonesia. Dan informasi geospasial atau BIG menyajikan luas wilayah daratan Indonesia ada di sekitar 1.922.570 km persegi dan perairan di Indonesia ada di sekitar 3.256.483 km persegi, di mana total keseluruhan ada di sekitar 5.180.053 km persegi. Secara internasional, luas daratan di Indonesia ini berada di urutan ke-15 setelah Rusia, Kanada, Tiongkok, Amerika Serikat, dan juga negara lainnya. Wilayah daratan Indonesia bervariasi, tidak hanya berupa daratan rendah, ada juga daratan tinggi, dan juga pegunungan, perbukitan, dan juga ada gunung api yang aktif. Selain itu, wilayah perairan laut Indonesia juga beragam. Ada laut dangkal atau transisi seperti dangkalan Sunda di wilayah barat dan dangkalan Sahur di wilayah timur. Ada pula laut dalam atau intresi di antara kedua laut dangkal tersebut seperti Laut Sulawesi, Laut Banda, dan sekitarnya. Nah, dari wilayah Indonesia yang luas termasuk dari perairannya juga, oleh karena itu negara Indonesia juga disebut sebagai negara maritim. Karena luas perairan lautnya hampir mencapai 3/4 daratan atau seluas 5,9 juta kilometer persegi. Nah,
Garis pantainya juga mencapai 95,161 km, terpanjang kedua di dunia setelah negara Kanada. Ini dikutip dari riset Arianto tahun 2020. Lalu, luas perairan laut dengan garis pantai yang demikian panjang itu, negara Indonesia memiliki sumber daya laut yang cukup tinggi dan bahkan tinggi sekali. Wilayah Indonesia yang sangat luas ini memberikan kesempatan yang besar bagi negara-negara di Asia ataupun di belahan dunia manapun untuk bertransaksi dengan Indonesia lewat jalur perdagangannya ataupun secara kerjasama bilateral dan multilateral untuk bekerjasama dengan negara kita atau negara Indonesia itu sendiri. Lalu wilayah Indonesia yang demikian luas itu memberikan dampak atau kesempatan yang besar pada negara-negara lain secara bilateral ataupun multilateral untuk menjalin kerjasama dengan negara kita. Dan karena wilayah Indonesia itu terdiri atas 514 wilayah kabupaten dan kota sebanyak 416 kabupaten dan 98 wilayah kota yang berpotensi untuk menjalin kerjasama internasional dengan negara manapun. Dan karena di wilayah-wilayah negara Indonesia itu sendiri terdapat masing-masing ciri khas ataupun komoditasnya itu sendiri. Selanjutnya, sumber daya alam di laut, yaitu sumber daya perikanan seperti benih udang, rumput laut, dan berbagai jenis ikan lainnya. Negara-negara lain juga pasti membutuhkan sumber daya alam ini, sehingga mereka menjalin kerjasama dengan Indonesia untuk mendapatkan sumber daya alam yang sangat melimpah. Contohnya yaitu yang pertama batu bara. Batu bara di Korea Selatan dibutuhkan untuk menggerakkan industri. Yang kedua gas alam. Gas alam diperlukan untuk bahan baku industri di Jepang. Dan yang terakhir bauksit. Bauksit diperlukan bagi Tiongkok untuk sebagai bahan baku pembuatan baterai. Wilayah Indonesia yang luas ini membuat Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik di daratan maupun di lautan, yang dapat diperbaharui maupun tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam ini dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan industri, transportasi, dan kebutuhan rumah tangga setiap negara, sehingga sangat berpengaruh dalam geopolitik dan kerjasama internasional. Contoh dari sumber daya alam di daratan yaitu barang tambang yang tidak dapat diperbaharui seperti batu bara, gas, nikel, besi, dan timah, serta sumber daya hayati yang dapat diperbaharui seperti ternak dan hutan. Nah, setelah kalian menonton apa-apa yang sudah kami jelaskan tadi di dalam salang-salang video yang sudah kami buat, itulah mungkin penjelasan yang kami rancang dari awal-awal kepada kalian. Semoga apa yang sudah kami paparkan menjadi inspirasi ataupun bermanfaat sebagai ilmu pada kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.